Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran ayat ke 162. Di ayat kemarin sudah kita bacakan Allah menjawab untuk sangka bersebab su'udzan. Sebagian manusia saat itu yang menyangka kalau Nabi itu menyelewengkan amanah. Jadi ada sebagian manusia saat itu menganggap ataupun menyangka bahwa Nabi yang korupsi, karena terjadi kehilangan qatifat hamra saat itu di hari Badar. Kemudian baru Nabi Allah turun ayat ini untuk Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan, sebagai jawaban ataupun bantahan untuk sangkaan mereka itu. Kata Allah, maka dari nabiyyin an yaqul, tidak mungkin, tidak sepatutnya bagi seorang nabi untuk berkhianat. Khianat artinya menyelewengkan amanah. Bila yang sudah diamanahkan sesuatu kepada dia, kemudian ia tidak melakukannya seperti yang semestinya. Dititip duit negara, dia pakai buat pribadi. Nah, korupsi. Kata Allah, tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Ini juga dalil tentang kemaksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yaghlul, siapapun yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapapun yang berkhianat nanti ia ya'ti bima ghall, nanti ia akan mendatangkan apa yang ia khianati di hari kiamat. Mufassir menyebutkan ay hamilan lahu ala unuqih, ia akan membawa itu yang ia khianati di dunia di lehernya, kegantung di lehernya. Jadi koruptor itu semua hasil korupsinya nanti di hari kiamat akan digantung di lehernya. Kalau yang korupsi itu mau minta maaf ke siapa? Makanya yang paling bahaya itu menyelewengkan amanah. Apalagi amanah yang diamanahkan hal yang umum, harta umum seperti harta masjid atau harta waqaf atau harta termasuk harta negara. Itu sangat susah. Karena kalau kita ambil itu uang, kita makan, nanti nggak tahu mau minta maaf ke siapa. Kalau duit pribadi bisa kita sampaikan ke anak, nah kalau saya bapak mau meninggal, kan tolong sampaikan ke si fulan itu bapak pernah ngambil duit dia, pernah judi uang dia. Kamu minta maaf ke dia, kalau dia minta bayar, tolong bayar. Nah, beda halnya kalau duit yang kita korupsi. Nah, di situ nggak tahu minta maaf ke siapa. Makanya semua dari kita yang diamanahkan sesuatu, termasuk misalkan kayak bendahara masjid diamanahkan duit, ataupun kita bendahara sebuah perusahaan. Artinya apabila diamanahkan sesuatu kepada kita, itu jagalah amanah sebaik mungkin. Jangan kita keluarkan kecuali pada tempatnya. Bahkan uang masjid, tidak boleh dikeluarkan uang masjid kecuali untuk kemaslahatan masjid. Jangan makan-makan kita pengurus pakai uang masjid. Semua pakai duit masjid. Uang kita ambil uang masjid, kita pinjemin ke orang, jangan.
Duit masjid harus dijaga sebaik mungkin, enggak boleh dikeluarkan kecuali untuk kemaslahatan masjid. Bayarin listrik. Karena itu bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi jangan sedekah pakai duit masjid. Ini berhubung saya pengen sedekah. Duit mana? Duit masjid. Enggak boleh. Malahan yang kayak kita ambil duit masjid untuk bagiin nasi berkah misalkan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Karena uang orang ngasih duit buat masjid untuk kemaslahatan masjid, bukan untuk bagi-bagi buat jemaah. Nah, itu perlu diteliti kembali apakah itu memang untuk kemaslahatan masjid atau bukan kemaslahatan masjid. Kalau pengen ya seperti hari Jumat yang kita yang sudah berjalan, masing-masing ngasih share 20 bungkus, share 20 box. Nah, itu bagus. Itu pribadi masing-masing, bukan diambil dari kas masjid. La ilaha illallah. Karena itu dikhawatirkan menyelewengkan amanah. Nanti di hari kiamat semua benda yang kita khianati akan digantung di leher. La ilaha illallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Karena dan mulai menjaga amanah dari hal yang kecil. Saya sering menyampaikan ke santri saya itu, jaga amanah di hal yang kecil. Karena kalau kita diamanahkan di hal yang kecil tidak sanggup kita jaga sebaiknya. Kalau diamanahkan yang lebih gede, ntar lebih parah. Lebih parah. Kalau diamanahkan 100.000 hilang 1.000. Bagaimana kalau diamanahkan 200 triliun? Ya hilang 2 triliun, 3 triliun hilang. Kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin." Kemudian akan ditunaikan setiap jiwa manusia akan balasan perbuatan yang ia lakukan di dunia. Wa hum la yuzlamun. Mereka itu tidak akan dizalimi. Kemudian kita lanjutkan, qala Allah Ta'ala, afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin min Allah wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Afaman ittaba'a ridwanallah, maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah? Artinya ia yang berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ata', kemudian ia mentaati Allah, wa lam yaghul, dan tidak berkhianat, kaman ba'a bisakhatin min Allah, seperti orang yang kembali ia dengan marah, dengan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah membuat pertanyaan tapi untuk mengingkar. Apakah kata Allah orang yang mencari ridha Allah sama seperti orang yang kembali dengan murka dari Allah? Tak mungkin sama. Hanya untuk menyatakan tidak akan sama. Tidak mungkin sama orang yang mencari ridha Allah dengan orang yang kembali dengan murka dari Allah, lima'siyatihi wa hululihi, karena maksiatnya dan karena khianatnya. Karena ini saya ingat salah satu penyebab murka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkhianat terhadap sesuatu yang diamanahkan. Kita kerja, misalkan kita karyawan, ya amanah seorang karyawan harus datang tepat waktu, pulang tepat waktu, jangan hilang di tengah kerja. Seharusnya jam kerja 5 jam, hilang 2 jam. Sering-sering pura-pura sakit, ya. Ini semua bagian dari menyelewengkan amanah. Itu duit yang diambil di akhir bulan dari gajinya seharusnya wajib dipotong untuk sebagian yang dia enggak kerja tanpa uzur, kecuali memang benar-benar uzur yang dia sudah pamitan izin ke yang punya perusahaan, itulah itu. Ini enggak nyari-nyari alasan, kemudian datangnya seharusnya jam 7, dia datang jam 10, hilang itu 3 jam. Kalau sehari kerja cuma 10 jam, artinya 1/3 dari gajinya bukan haknya dia, wajib dikembalikan. Nah, hati-hati, jangan sampai kita membawa pulang makanan ke istri, ke anak, hal sesuatu makanan dari yang haram, makanan yang haram. Kalau dulu salafus salihin, mereka punya istri, disebutkan ketika ia berangkat dari rumah, kata istrinya, "Mas,
Cuma ini orang Arab ya, orang Indonesia, jadi nggak ada emas mereka. Pak, saya ini sama anak ini lebih rela, lebih ridha tidak makan daripada kami makan api neraka. Nah, itu perempuan dulu. Jadi mending tidak dibawa pulang apa pun, mereka rela tidak makan dibanding mereka dibawa pulang makan tapi yang tidak jelas kehalalannya. Kalau istri sekarang enggak, pokoknya duit. pokoknya duit. Nah, mau dicuri, mau hasil nyuri, mau korupsi, enggak mau tahu. Pokoknya duit. Nah, itu istri sekarang. Kalau istri dulu enggak, pokoknya halal. Pokoknya sesuatu yang halal. La ilaha illallah. Jadi jaga untuk berusaha baik kita diamanahkan dalam hal pekerjaan, diamanahkan dalam hal dititipkan harta, dititipkan uang. Tolong sama-sama kita jaga amanah sebaik mungkin. Karena zaman sekarang ini zaman yang darurat. Orang amanah, enggak ada lagi amanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama untuk orang yang tidak memiliki amanah. Kalau yang tidak ada amanah, tidak ada anggap agama. Walaupun dia salat 20 sah pertama belakang imam tiap hari, tapi giliran dititipkan duit, hilang setengah. Nah, giliran kerja seharusnya kerja 5 jam, dia cuma kerja 2 jam, sisanya keluyuran kemana-mana. Karena ngambil duit full. Kalau kurang sedikit gajinya, protes. Jadi semua amanah dalam bekerja, amanah dalam jaga waktu. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada dulu pekerja, cuman beliau ini sangat amanah. Beliau karyawan. Kemudian yang namanya karyawan bawa roti dari rumah, orang Arab bawa roti sebagai bekal siang hari dari rumah. Kemudian sampai di pekerjaan siang hari, itu roti cuman cukup buat beliau. Tiba-tiba datang pengemis. Datang pengemis waktunya makan. Tapi beliau masih ada setengah hari lagi itu mau jam kerjanya. Datang pengemis minta roti beliau dah setengah. Kata beliau, mohon maaf saya nggak bisa ngasih, bukan pelit. Karena kalau saya kasih ini roti buat kamu, saya kerjanya nggak kuat. Akhirnya saya nanti lemas, nggak kuat kerja dan saya dianggap tidak amanah dalam bekerja. Harusnya saya kerja bisa ngangkat 50 karung misalkan, tapi ketika saya kasih ini roti buat kamu, otomatis saya nggak sanggup lagi 50 karung. Dan itu saya khawatir tidak amanah sehingga nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding saya bersedekah. Mending saya enggak bersedekah daripada saya takut nanti saya bekerja mengurangi dari yang seharusnya. Ya kan kerja 3 jam, kalau saya kasih roti ini saya lemas siang hari, takutnya cuma sanggup kerja 2 jam, 1 jam lagi saya enggak kerja. Sampai seperti itu tingkat menjaga amanah wa salafus salihin. Tidak mau sama sekali menyelewengkan amanah. Terutama bagi kita yang kerja kalau di perusahaan biasanya ketat. Kalau di perusahaan, apalagi perusahaan swasta itu ketat. Ini yang sering terjadi di PNS. PNS yang karyawan kantor, itu sering kita tanya udah jam 10 kemana? Bapaknya belum datang. Kita bikin surat atau pengurus sesuatu, udah jam 10 orangnya belum datang. Nah, itu artinya menyelewengkan amanah. La ilaha illallah. Kata Allah, apakah orang yang mencari mengikuti ridha Allah, ia taat, ia tidak berkhianat, itu sama seperti orang yang kembali ia dengan murka dari Allah karena bermaksiat dan khianat. Khianat salah satu sebab yang dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya orang yang mencari, yang kembali dengan murka dari Allah itu jahannam. Wa bi'sal masir, dan yang paling buruk tempat kembali itulah jahannam. Al-masir artinya al-marji', wa bi'sal masir artinya wa bi'sal marji', dan yang paling buruk dari yang tempat kembali itulah jahannam. Artinya jawabannya la. La artinya tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama orang yang mencari ridha Allah dengan orang yang mencari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, hum darajatun 'indallah. Mereka itu semua darajatun, yang memiliki derajat-derajat di sisi Allah. Artinya ay mukhtaliful manazil. Mereka itu semua pasti tempatnya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Faliman ittaba'a ridwanahu thawab, maka bagi orang yang mengikuti ridha Allah, baginya surga, baginya pahala. Waliman ba'a bisakhatihi al-iqab, dan untuk orang yang kembali dengan murka Allah dapat iqab. Hum darajatun 'indallah. Mereka itu memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah. Orang yang baik masuk surga, yang tidak baik masuk neraka. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah melihat dengan apapun yang mereka lakukan. Tapi melihat di sini jangan diartikan melihat seperti melihatnya kita. Walaupun sama dalam bahasa, kata yang dipakai sama, tetapi ada hakikatnya berbeda. Hakikat basir Allah dengan hakikat basarnya kita itu berbeda. Kalau basarnya kita minimal, contoh perbedaan hakikatnya berbeda. Kalau basarnya kita yang pertama pakai alat, butuh mata, enggak ada mata enggak. Kemudian basarnya kita kalau terlalu dekat enggak terlihat, enggak kelihatan. Terlalu dekat terus pas depan mata itu enggak kelihatan. Begitu juga kalau terlalu jauh tidak terlihat. Beda halnya Allah Subhanahu wa taala bisa melihat hakikat dari basarnya Allah, itu bisa mengetahui semua yang wujud. Jadi jangan kita samakan, oh berarti Allah sama seperti saya karena saya melihat, Allah melihat. Oh enggak, itu cuma sama pada nama tapi hakikatnya berbeda. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Fayujazihim bihi, maka kemudian Allah memberikan balasan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan tentang ayat yang baru. Sudah selesai tentang ayat yang khianat tadi. Dan laqad manna Allahu 'alal mu'minin. La ilaha illallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.